semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali pada pembelajaran tematik hari ini, muatan IPA. Anak-anak penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Lalu, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat cahaya. Tujuan yang kedua, menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Berdasarkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, agenda belajar kita terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Yang kedua, bagian-bagian mata. Dan yang ketiga, proses mata melihat benda. Agenda kita yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Perhatikanlah gambar senter yang menyala berikut ini. Kemanakah arah berkas cahaya senter pada gambar di samping? Betul, cahaya senter tampak menerangi tembok di depannya, dan arah berkas cahaya tampak lurus. Hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Yang pertama, lampu sorot pada lapangan sepak bola. Yang kedua, cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Yang ketiga, cahaya matahari yang masuk ke dalam mulut gua. Yang keempat, lampu sorot proyektor. Dan yang kelima, sorot cahaya lampu mobil. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti pada gambar berikut dengan menggunakan 3 lembar kertas yang dilubangi dan lilin yang menyala. Apabila posisi ketiga lubang di masing-masing kertas tersebut berada pada satu garis lurus, maka cahaya lilin akan terlihat. Sebaliknya, jika posisi ketiga lubang di masing-masing kertas tidak berada dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Pernahkah kamu melihat keadaan luar dari sebuah jendela kaca? Apakah kamu dapat melihat keadaan di luar dengan jelas dari sebuah jendela kaca? Mengapa bisa demikian? Hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Dalam peristiwa ini, cahaya matahari dapat menembus jendela kaca, sehingga kita bisa melihat keadaan di luar jendela kaca. Untuk membuktikan cahaya dapat menembus benda bening, kalian bisa melakukan percobaan sederhana seperti pada gambar berikut. Kalian menyiapkan peralatan, yaitu senter, gelas kaca, dan dinding yang bersih. Gelas kaca diletakkan di depan dinding yang bersih. Kemudian, nyalakanlah senter dan arahkanlah ke gelas kaca yang berada di depan dinding. Cahaya senter tersebut akan menembus gelas kaca dan mengenai dinding yang berada di belakangnya. Sehingga itu menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Contoh-contoh benda bening adalah kaca, plastik, air, dan botol mineral. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening adalah dasar lautan yang tampak dari permukaan, lalu isi akuarium yang tampak dari luar. Bisakah anak-anak menemukan contoh yang lain? Perhatikanlah gambar pohon berikut ini. Pada gambar tersebut tampak bahwa pohon tersebut memiliki bayangan di siang hari.
Apakah anak-anak tahu dari manakah bayangan itu berasal? Ternyata bayangan itu berasal dari cahaya matahari yang tidak dapat menembus pohon tersebut. Dan ternyata cahaya tidak dapat menembus benda-benda tertentu atau yang disebut dengan benda gelap, termasuk pohon tadi. Selain pohon, contoh benda gelap yang lain adalah batu, lemari, rumah, kardus, dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak bisa menemukan? Lihatlah anak berikut ini. Apakah kalian juga pernah melakukannya? Berkaca di depan cermin. Apa yang terjadi? Ya, bayangan dirimu akan tampak pada cermin. Hal itu terjadi karena cahaya yang mengenai tubuh akan dipantulkan kembali oleh cermin sehingga tampak bayangan di dalam cermin. Peristiwa ini menunjukkan sifat ketiga dari cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan sendiri ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut yang menunjukkan perbedaan dari kedua pemantulan ini. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang rata, dan bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang sempurna. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak teratur, dan bayangan yang akan terbentuk tidak terlalu jelas. Sekarang perhatikanlah gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Mengapa pensil di samping tampak patah atau bengkok? Ya, itu terjadi karena cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air, karena berbeda kerapatannya, sehingga pensil tampak bengkok atau patah. Peristiwa pembelokan arah cahaya karena perbedaan kerapatan dua medium disebut dengan pembiasan. Jadi, peristiwa ini menunjukkan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kalian melihat pelangi? Tahukah kalian bagaimana proses terbentuknya pelangi? Dan sifat cahaya manakah yang ditunjukkan oleh pelangi? Proses terbentuknya pelangi diawali dengan cahaya matahari yang dibiaskan masuk ke dalam butiran air hujan. Pada proses pembiasan ini, cahaya matahari yang putih akan mengalami penguraian, sehingga menghasilkan warna-warna pelangi. Maka, setelah hujan biasanya akan terbentuk pelangi. Benda yang dapat menguraikan cahaya adalah prisma kaca dan titik-titik air. Kita sudah mempelajari sifat-sifat cahaya. Sekarang kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu bagian-bagian mata dan fungsinya. Perhatikanlah gambar mata berikut ini. Bagian yang pertama ditunjukkan oleh anak panah adalah otot mata, yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Bagian yang kedua adalah saraf mata, berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Bagian yang ketiga adalah retina, berfungsi untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa. Bagian keempat, lensa mata, berguna untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Bagian kelima, yaitu pupil, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata dengan memperbesar dan memperkecil ukuran pupil. Selanjutnya, kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Dan yang terakhir, iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu proses mata bisa melihat benda. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar ini diambil dari buku tematik 4E
halaman 19. Dari gambar, kita dapat melihat bagaimana proses mata dapat melihat sebuah pohon. Proses yang pertama, benda memantulkan cahaya. Kemudian, cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui pupil. Proses yang ketiga, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata. Selanjutnya, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Dan yang terakhir, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik, sehingga kita bisa melihat bahwa itu adalah pohon. Tahukah kalian bagaimana proses mata kita bisa melihat warna? Sama seperti proses mata dapat melihat sebuah benda. Proses ini diawali dengan yang pertama, benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Selanjutnya, cahaya tersebut akan masuk ke dalam mata melalui pupil. Cahaya yang masuk akan dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Tahukah kalian, retina memiliki sel-sel yang peka terhadap warna, yaitu warna biru, warna merah, dan warna hijau sebagai warna utama. Sel-sel di retina ini akan memberikan sinyal ke otak. Lalu, otak akan memberi kesimpulan warna benda yang terlihat. Dengan begitu, kita bisa melihat warna benda tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam cermin dan sifatnya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kalian tentu pernah melakukannya, kan? Gambar ini adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan penggunaan cermin datar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar akan bersifat maya. Kemudian, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Dan contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari untuk bercermin. Jenis cermin yang kedua adalah cermin cekung atau konkav. Perhatikanlah gambar berikut. Gambar tersebut mewakili salah satu bagaimana sifat cermin cekung akan menghasilkan bayangan. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Lalu, cermin ini bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk bergantung pada letak atau jarak benda terhadap cermin. Kemudian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dipakai pada pemantul, pada lampu sorot mobil, alat dokter gigi untuk memeriksa lubang gigi, dan reflektor lampu senter. Selain itu, masih banyak lagi. Apakah anak-anak bisa menemukan yang lain? Jenis cermin yang ketiga adalah cermin cembung atau konveks. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana cermin cembung akan menghasilkan sebuah bayangan. Cermin cembung memiliki permukaan bidang pantul berbentuk cembung, dan sifatnya menyebarkan sinar. Sifat bayangan yang akan terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Lalu, contoh penggunaan cermin cembung dalam kehidupan adalah kaca spion dan cermin pada pertigaan atau perempatan jalan. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan bagaimana keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sekarang, tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan dari tematik 4E, halaman 22, nomor 2, 3, dan 4. Langsung dikerjakan di buku cetak. Tetapi, khusus untuk nomor 3, bisa dikerjakan di PS tematik supaya lebih rapi. Selanjutnya, apabila ada kesulitan, anak-anak bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dan selamat belajar. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai materi hari ini.
Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian dan selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.